ini pendukung dadakan itu adalah yang datang dari relawan Jokowi. Mengapa mereka mendukung Prabowo Gibran? Apakah mereka beralih mendukung Prabowo? Tidak. Saya yakin karena ada faktor Gibran di situ. Saya yakin itu hanya penugasan Jokowi untuk mengamankan anaknya. Jadi memang bisa dimaknai memang relawan-relawan Jokowi yang sekarang konon berteriak-teriak mendukung Prabowo Gibran, itu sejatinya yang didukung itu adalah Gibrannya, bukan Pak Prabowo. Dan terbukti respon dari para relawan sejati Pak Prabowo yang sudah dari awal mendukung Pak Prabowo itu merespon 2 periode itu dengan dingin-dingin saja. Tidak antusias karena mereka merasa bahwa fokus mereka adalah mengawal pemerintahan Pak Prabowo untuk periode pertama ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sebelum Anda mengikuti opini saya, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, and comment. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini media mainstream, media televisi, media online, media cetak, dan beberapa media sosial memberikan warna baru dengan selalu mengungkap keinginan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi yang menginstruksikan relawan Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ini pernah saya bahas dalam Opini Rudy beberapa hari yang lalu. Namun saya ingin membahas kembali karena saya melihat respon dari tokoh-tokoh yang diwawancarai para jurnalis itu sangat skeptis gitu. Bahkan ada yang mengatakan, wah ojo kesusu lah, jangan terlalu terburu-buru lah. Ada yang mengatakan, wah Belanda masih jauh, ngapain ngomongin Pilpres tahun 2029, mengapa ngomong 2 periode. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa wacana itu dikeluarkan oleh Jokowi akhir-akhir ini? Meskipun menurut beberapa relawan sejati Jokowi itu adalah hasil diskusi para relawan dengan Jokowi bulan Juni yang lalu, tapi terekspos kembali minggu kedua bulan September ini. Nah, analisis saya sederhana saja. Mengapa itu dimunculkan sekarang oleh Jokowi atau mendapatkan stressing dari Jokowi saat ini? Karena saya menduga bahwa Pak Jokowi ini merasa khawatir terkait dengan serangan masif beberapa kelompok yang mencurigai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden yang notabene adalah anaknya. Yang kedua, Jokowi mungkin melihat juga bahwa untuk keputusan-keputusan yang strategis kelihatannya Pak Prabowo, Presiden Prabowo tidak melibatkan Gibran sama sekali. Pemberitahuan secara normatif iya, tapi untuk membahas detail minta pertimbangan Wapres saya kira tidak. Dan saya bisa mengerti mengapa Pak Presiden kita tidak melakukan hal itu, karena memang ya kita tahu kapasitas dan kapabilitas Gibran Rakabuming Raka tidak bisa mencukupi kebutuhan Presiden untuk memberikan masukan kepada Presiden. Jadi saya yakin Pak Prabowo menyadari hal ini. Dan kita juga bisa menganalisis kok, mengapa dulu Presiden Prabowo mengajak Gibran untuk menjadi Wapres. Ya
secara realita politik waktu itu kekuatan ayahnya Gibran masih cukup kuat sehingga Pak Prabowo pun mengambil langkah-langkah pragmatis agar beliau bisa menjadi presiden dengan menggandeng anaknya Jokowi dengan manuver-manuver keluar dari PDIP terus langsung masuk Golkar, dicalonkan Golkar. Ini permainan-permainan di belakang layar yang bisa kita tebak. Belum lagi putusan MK nomor 90, ini akrobat-akrobat yang menurut Pak Prabowo jalan satu-satunya mungkin yang bisa mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden RI, dan ini ternyata terbukti dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai cerita-cerita horor di belakangnya. Nah, 1 tahun belum genap pemerintahan Prabowo Gibran menjabat, tapi kemudian Pak Jokowi menyampaikan hal ini kepada pers. Itu bagi saya tetap merupakan kekhawatiran atau ketakutan Pak Jokowi terkait posisi anaknya yang sangat rentan saat ini. Kita melihat serangan kepada Gibran bukan hanya masalah keabsahan ijazahnya, tapi juga serangan yang dilakukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, dan ini seolah-olah dibiarkan oleh Presiden Prabowo. Jadi bagi saya melihat, menganalisis bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi ini adalah pesan kepada Pak Prabowo agar jangan main-main, saya masih punya kekuatan sehingga jangan tinggalkan anak saya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana respon Pak Prabowo? Belum ada. Pak Prabowo melalui relawan-relawan sejatinya itu mengatakan bahwa beliau tidak mau mengomentari untuk periode kedua. Bahkan menurut salah satu relawan sejati Pak Prabowo minta kepada para relawan untuk fokus membantu, memberikan masukan, memonitoring program-program Atta Cita yang dimiliki oleh Presiden. Presiden bahkan mengatakan kalau nanti saya dianggap gagal dalam periode pertama ini, jangan pilih saya lagi. Itu loud and clear disampaikan oleh relawan Prabowo sejati. Nah, mengapa saya katakan relawan Prabowo sejati? Karena saya juga baru tahu bahwa di mata para relawan sejati Pak Prabowo yang mulai mengawal Pak Prabowo tahun 2009, 2014, 2019 sampai 2024, ini memang ada kelompok-kelompok tertentu memang yang dari dulu benar-benar pure, sejati, original, organik mendukung Pak Prabowo. Nah, ada relawan lain yang dikatakan anak tiri ini pendukung dadakan, itu adalah yang datang dari relawan Jokowi. Mengapa mereka mendukung Prabowo Gibran? Apakah mereka beralih mendukung Prabowo? Tidak. Saya yakin karena ada faktor Gibran di situ. Saya yakin itu hanya penugasan Jokowi untuk mengamankan anaknya. Jadi memang bisa dimaknai memang relawan-relawan Jokowi yang sekarang konon berteriak-teriak mendukung Prabowo Gibran, itu sejatinya yang didukung itu adalah Gibrannya, bukan Pak Prabowo. Dan terbukti respon dari para relawan sejati Pak Prabowo yang sudah dari awal mendukung Pak Prabowo itu merespon 2 periode itu dengan dingin-dingin saja, tidak antusias karena mereka merasa bahwa fokus mereka adalah mengawal pemerintahan Pak Prabowo untuk periode pertama ini. Mereka bahkan mengatakan, ya nanti terserah Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo masih merasa layak untuk periode kedua, bukan tidak mungkin Pak Prabowo akan mencari pengganti Gibran untuk mendampingi beliau di 2029 nanti. Ini sesuatu yang bukan mustahil. Dalam politik tidak ada yang mustahil. Semuanya serba mungkin terjadi. Jadi bagi saya
apa yang disuarakan oleh Pak Jokowi dan relawannya ini adalah ya sia-sia belaka lah. Mereka berusaha menyandera Pak Prabowo, saya yakin tidak akan berhasil. Dalam kurun waktu 5 tahun nanti, sekarang masih setahun aja udah kelihatan bahwa Pak Prabowo sudah mempunyai kekuatan, membangun kekuatan sendiri, dan sehingga Pak Prabowo yakin atau minimal punya keyakinan bahwa tahun 2029 kalau Pak Prabowo mencalonkan kembali, Pak Prabowo tidak membutuhkan dukungan dari seorang Jokowi dan relawannya. Ini keyakinan saya. Jadi kesimpulan saya, apa yang disampaikan Pak Jokowi ini tidak murni mendukung Pak Prabowo, tapi hanya ingin mengamankan anaknya. Dan mungkin ini adalah ketakutan, kegusaran seorang Jokowi karena anaknya merasa dikuyo-kuyo, dan mungkin juga ini pesan kuat kepada Pak Prabowo, atau dalam tanda kutip secara kasar saya katakan berusaha menyandera Pak Prabowo. Dan saya katakan ini tidak akan berhasil. Ini tidak akan berhasil karena saya melihat secara alami dari tahun ke tahun nanti ke depan bahwa kekuatan Pak Prabowo semakin kuat, sebaliknya kekuatan Jokowi semakin melemah dan melemah. Itu keyakinan saya. Jadi apa yang disuarakan oleh Pak Jokowi ya sia-sia belaka, dan Pak Prabowo yakin tidak akan berkomentar. Para pendukung sejati Pak Prabowo pun juga sangat skeptis, bahkan dari mereka merasa bahwa awalnya mereka tidak setuju dengan posisi Gibran di wakil presiden waktu itu, tapi karena itu adalah kenyataan pragmatis yang hanya itu jalan yang bisa ditempuh agar Pak Prabowo menjadi presiden, ya mereka akhirnya bisa terima. Nah, makanya mereka sangat skeptis, ya merasa biasa-biasa saja. Dan saya yakin pada saat nanti Pak Prabowo semakin kuat dan semakin kuat secara infrastruktur politik, secara nama atau opini publik dari masyarakat, mendapatkan sentimen positif dari masyarakat, saya yakin semakin hari, semakin bulan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai menuju 2029, Pak Prabowo bisa leading kembali menjadi calon presiden untuk periode kedua tanpa perlu dukungan dari Jokowi dan kroni-kroninya. Jadi bisa saya katakan apa yang disampaikan Pak Jokowi sekarang dan para relawannya sekarang ini sia-sia, karena sejatinya mereka tidak pernah mendukung Pak Prabowo, tapi hanya mendukung Gibran yang kebetulan berpasangan dengan seorang Prabowo Subianto. Itu analisis saya. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti analisa saya di Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.